Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ketua Masjid beserta pengurus yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, orang-orang tua yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah karuniakan Bapak Ibu kesehatan, kekuatan iman sehingga ringan langkah menuju masjid yang kita cintai ini. Semoga segala apa amal ibadah yang Bapak Ibu lakukan dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda, diampuni segala dosa, dimudahkan urusan, disembuhkan dari segala penyakit, dimurahkan rezeki insyaallah. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan ringannya lisan kita ini berselawat kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Diriwayatkan dari Abu Qatadah, Pak. Jadi kadang-kadang ada juga beberapa dari kalangan sahabat yang tidak kita kenal namanya itu kalau dinasihati Rasulullah itu agak sumbang jawabannya. Jadi ada juga, Pak. Jadi ketika dia bertanya, kalau kau enak lah ya Rasulullah, dosa-dosa kau sudah diampuni. Jadi masalah bertanya tuh, Pak. Bagaimana kalau kan mereka mendengar puasa Rasulullah itu seperti apa, ibadah Rasulullah itu seperti apa, bacaan Al-Quran Rasulullah itu seperti apa, sehingga ada 3 orang laki-laki ini merasa ternyata sedikit amalan Rasulullah ini, aku bisa melakukannya lebih banyak. Itu tuh, Pak. Kalau gitu aku akan puasa sepanjang masa, aku tidak akan tidur malam, aku sholat tahajud, aku akan senantiasa membaca Quran. Nah itulah yang membuat Rasulullah marah. Aku puasa, kadang juga berbuka, aku kadang sholat dan aku juga tidur. Karena diri kita ini ada hak untuk diri kita sendiri, mata, dan ada hak juga untuk tamu, ada hak juga untuk keluarga. Jadi Bu ya, datang sahabat ini mengatakan, kalau kau enak lah ya Rasulullah, dosa kau sudah diampuni. Itu yang ngamuk Rasulullah. Sampai Umar membujuk berkali-kali, kami ridho ya Rasulullah, kami ridho engkau Rasul kami. Kami tidak akan membuat engkau murka. Dan itu diulang-ulang oleh Umar supaya redam amarah Rasulullah itu, Pak. Kita pun kalau digitukan orang kan emosi, Bapak iyalah enak Pak, bisa ngomong aja. Kan ada macam itu tuh, Pak ya. Kita nasihati orang, kau tidak boleh macam itu. Bapak macam tidak pernah muda, Bapak. Kan naik itu dibuatnya, Kak, kalau digitukan orang itu. Orang kadang Bu ya melihat kita yang sekarang. Jadi dia tidak melihat perjalanan Bapak Ibu menempuh sampai ke tahap saat ini. Apakah dalam bentuk ibadah, dalam bentuk pekerjaan, dalam bentuk kesuksesan. Jadi ketika kita menasihati orang itu, orang langsung bilang gitu, Bapak ngomong itu kan Bapak kada kaya Pak. Coba Bapak posisi Bapak macam saya. Itu tuh yang kadang apa tuh Pak ya, naik gitu ya. Orang cerita tentang keputusasaannya Bu, menghadapi penyakitnya. Datanglah orang ini menghibur. Kalaupun kita keluhkan, sakit itu kan tidak juga hilang. Alangkah lebih baik kita tetap berobat, kita banyak istighfar kepada Allah. Kau bisa ngomong itu karena kau sehat, coba kau sakit macam aku. Jadi orang tidak tahu Bu, bahwa yang menasehatinya itu kadang-kadang udah lebih parah penyakitnya sebetulnya Pak. Dia sudah melalui fase itu. Jadi kalau orang menasehati kita soal penyakit itu Pak, kita renungkan dulu Pak. Mungkin dia sudah pernah mengalami hal itu, bahkan mungkin lebih parah. Dan dia mengajarkan cara mereka menghadapinya. Ada pengurus masjid Bu, di Pekanbaru ini juga. Sakit gulanya tinggi Pak, jadi dia udah bawa insulin kemana-mana. Jadi saya lihat pas duduk makan habis sisa tuh, tengok dia bawa insulin, disuntiknya ke perutnya.
tinggi gula Pak. Wah, udah pakar gula nih Ustaz. Nah, ibaratnya paham betul saya apa yang menaikkan gula, apa yang bisa meredamnya. Nah, jadi kalau sebelum terlanjur tuh Ustaz, banyaklah makan salak. Kan tahu kita jadinya Pak. Padahal Bapak tuh tidak di-endorse orang salak pondok Bu. Cuman itu katanya kalau gula kita naik, makan salak. Bukan salak lauk Bu ya. Makan salak. Kalau kita gula, hati-hati makan semangka. Itu langsung pelakunya Pak, memang orang yang mengalaminya. Jadi kalau orang sakit gula jangan makan semangka, kan dapat ilmu kita jadinya tuh Pak. Janganlah Bapak bilang Bapak enggak Pak, berobat kita sakit itu bukan makan salak. Kalau orang enggak tahu tuh gitu kan ya Pak kan. Jadi itu Bu ya. Jadi Rasulullah pun marah dikatakan seperti ini. Barulah Umar mengubah pertanyaannya. Kata Umar, kalau orang berpuasa 2 hari dan berbuka 1 hari itu gimana ya Rasulullah? Rasulullah sampai bilang, ada yang macam itu Umar. Sampai gitu Rasulullah Pak. Maksud Rasulullah tuh jawab itu, kalian tuh jangan banyak tanya, nanti jadi beban bagi kalian. Kalau ada orang berpuasa 1 tahun ya Rasulullah, dia tidak berpuasa dan tidak pula dihukumi berbuka. Itu pula Pak. Jadi jangan kita aku kuat betul aku puasa nih daripada apa bagus aku puasa lagi, rupanya marah juga Rasulullah Pak. Kalau amalan kita tuh berlebih daripada yang mesti Pak. Ketika Rasulullah masuk masjid nampak ada tiang. Ditanya oleh Rasulullah, ini tiang siapa? Tiang Zainab ya Rasulullah. Jadi kalau dia capek tegak sholat dia menyandar ke tiang itu. Kan disuruh bongkar Pak. Buka. Kenapa kalian mesti memaksakan diri dalam beribadah itu? Cuman janganlah disangkut pautkan Bu. Memang pernah ada satu riwayat orang yang menghabiskan umurnya di suatu pulau jauh sebelum masa Rasulullah untuk beribadah kepada Allah. Saking kuatnya dia beribadah Pak, jarang dia istirahat. Dan Allah sayang sama dia karena dia berkorban betul untuk ibadah. Ditumbuhkan Allah lah pohon delima yang senantiasa berbuah. Setiap kali diambil buahnya muncul buahnya balik untuk dia Pak. Jadi di akhirat apa kata Allah kepada malaikat? Masukkan dia ke dalam surga karena rahmat dan kasih sayangku. Protes dia Pak. Tunggu dulu ya Allah. Kok aku masuk surga karena rahmat dan kasih sayangmu itu kok agak lain rasaku, hati aku dengarnya ya Allah. Kenapa tidak ditimbang saja amal ibadahku? Aku tidak pernah buat dosa di sana. Kenapa tidak ditimbang aja amal ibadahku? Kata Allah, angkat anak ini balik, muak lah aku nengok udah dimasuk dalam surga, protes pula dia Pak. Kau merasa amal ibadah kau yang masukkan kau ke dalam surga? Kita timbang. Mana lebih berat, nikmat dan kasih sayangku kepadamu atau amal ibadahmu? Tidak usah banyak-banyak, sama sebiji mata aja. Tidak usah 2 biji, sebiji mata aja. Rupanya berat mata ini lagi Pak daripada ibadah yang dilakukannya. Masukkan dia ke neraka. Ampuni aku ya Allah. Biarlah masukkan aku ke dalam surga karena rahmat dan kasih sayangmu. Tapi pertanyaanku ya Allah, kok bisa lebih berat mata sebiji itu daripada amal ibadahku? Kata Allah, silahkan mata, bicaralah engkau. Ngadulah mata nih Bu. Penat aku dibuatnya ya Allah. Tak bisa istirahat. Kadang udah ngantuk aku dipaksanya juga aku ibadah. Dosa yang kau buat kepada sebiji mata kau ni tidak imbang sama ibadah kau. Cuman aku sayang sama kau, maka aku masukkan kau surga karena kau rajin beribadah. Akhirnya dimasukkanlah dia balik ke surga. Tapi janganlah ibu merasa tidak usahlah tahajud malam ni, kasihanlah awak nengok mata ya kak ya. Nah, janganlah Bu. Berdosa kita ingat cerita Ustaz Nazril tadi, tidak boleh kita berdosa sama mata kita. Itu lain pula Pak. Jangan pula nanti ke situ pula diarahkan riwayatnya Bu. Kemarahan Rasulullah yang berikutnya Pak, ini riwayat, ini sudah pernah sebetulnya Bapak Ibu dengar. Gara-gara kecemburuan Ummul Mukminin Aisyah kepada Ummul Mukminin Khadijah. Jadi di dalam kitab ketika Rasulullah marah ini diungkapkan lagi Bu. Rasulullah itu salah satu kelebihan dan keberanian beliau itu Bu. Kalau memang Rasulullah itu sayang, Rasulullah akan ungkapkan Pak, sekalipun kepada istri-istrinya. Dan ini mohon untuk Bapak tidak diamalkan. Kalau tidak kuat rasanya Pak, kalau tidak gawat Pak, seminggu itu aja nanti kasusnya itu Pak. Ada Bu di mall tuh pakai pintu macam itu.
waktu itu. Jadi ada perempuan mau masuk, suami istri ini mau keluar, dibukakan oleh suaminya. Datang perempuan yang buka, makasih ya bang, itu diulang istrinya seminggu bu, makasih ya bang, makasih ya. Nah jadi kalau apa jangan buat-buat pak. Nggak tahan bu, mau tidur makasih ya bang, bangun tidur makasih ya bang, diulang ya pak. Nah, jadi jangan coba-coba. Rasulullah itu bu, kelebihan beliau itu yang kita rasanya tidak akan mungkin melakukannya itu bu. Beliau selalu memuji Ummul Mukminin Khadijah di hadapan istrinya Pak, termasuk Ummul Mukminin Aisyah. Jadi Rasulullah ini karena selalu memuji Khadijah itu sampai kalau adik Khadijah datang terkejut Rasulullah dengar suaranya itu Pak, itu yang sakit hati Aisyah lihatnya Pak. Betul-betul tidak bisa Rasulullah itu move on istilahnya Bu ya untuk cintanya kepada Khadijah itu. Karena memang tidak bisa dipungkiri ya Bu ya, Rasulullah dengan Ummul Mukminin Khadijah itu, setelah Ummul Mukminin Khadijah meninggal, Khawlah binti Hakim sempat menjodohkan Rasulullah dengan Aisyah dan Saudah binti Zam'ah. Kan Rasulullah menolak sebetulnya Pak. Tidak mau Rasulullah, aku tidak mau nikah lagi. Cuma kata Khawlah, kasihan anak-anakmu masih kecil ya Rasulullah, tidak ada yang menjaganya. Itulah maka akhirnya di antara kedua ini siapa yang kupilih? Khawlah ajalah. Padahal Khawlah Saudah binti Zam'ah aja. Jadi justru yang tua dipilih Rasulullah daripada yang gadis. Jadi kalau ada para suami, bu, abang nih mau poligami dek untuk mengikuti sunnah Rasulullah, cari nenek-nenek. Karena Saudah nenek-nenek pak. Ketiga baru Aisyah. Abang betul jalankan sunnah bang? Ya, ini Nek Eli 71 umurnya bang. Ini Nek Atun 65, pilihlah yang mana bang mau. Nah, apalah gitu dek. Tapi abang mau ikut Rasulullah. Rasulullah istri keduanya nenek bang. Karena Saudah umurnya sekitar 65 tahun Pak. Jadi kalau nikah ya lah, jangan fitnah Rasulullah. Ini kadang-kadang kan orang ini suka fitnah Rasulullah Pak. Poligami itu halal, Rasulullah aja poligami. Iya, janganlah samakan sama bapak. Bapak berselera, milihnya yang cantik. Kalau Rasulullah enggak bu, berdasarkan pengorbanan. Karena Saudah memang cukup kuat pengorbanannya dalam Islam. Nah, jadi karena cinta Rasulullah kepada Khadijah dan nyaris Rasulullah tidak mau menikah lagi ini bu, disangka Ummul Mukminin Aisyah, beliau bisa menggantikan posisinya Pak. Yang pertama dia gadis, yang kedua wajah memang sangat cantik Ummul Mukminin Aisyah. Jadi ketika Rasulullah menceritakan kepada Aisyah bagaimana pengorbanan Khadijah terhadap beliau, itu kan Ummul Mukminin Aisyah langsung sakit hatinya Pak. Udahlah tuh ya Rasulullah, muaklah dengarnya Khadijah. Aku lebih cantik daripada Khadijah. Untuk apa juga kau singgung-singgung perempuan yang sudah tua, yang tanggal giginya tua. Sampai gitu Bu. Dan ingat Bu ya, Rasulullah memaklumi Pak, perempuan yang cemburu dia boleh berkata apa saja sekalipun menghina. Karena dia tidak bisa membedakan yang mana lembah bagian atas, lembah bagian bawah. Itulah ibaratnya Pak ya. Dia rata aja semuanya. Dan itu dimaklumi oleh Rasulullah. Dengan syarat tidak menghina suku orang lain. Nah itu Pak. Kalau kita ingat Rasulullah kenapa marah sama Zainab binti Jahsh? Karena dia cemburu sama Saifiyah. Saifiyah istri Rasulullah keturunan Yahudi. Jadi waktu kata Rasulullah, pinjamkanlah onta kau satu kepada Saifiyah. Di situ langsung naik darah Zainab Pak. Apa ya Rasulullah? Nah, sampai gitu Pak. Aku harus meminjamkan ontaku kepada perempuan Yahudi ini. Itu marah Rasulullah. 3 bulan Rasulullah tidak pulang ke rumah Zainab sebab menghina suku. Jadi berantem lah, jangan sangkut pautkan suku keturunan orang. Ibu ini payah membangunkan anaknya Bu, udah 2 kali 3 kali nak mau juga sama bapaknya nih, itu naiklah darah bapak dibuatnya Pak. Ngapalah abang yang kena, kan keturunan abang nih, pantas mamak kau diceraikan bapak kau. Bang, bapak abang parah lagi Pak, sampailah datuk, nenek, keturunan 7 turunan sebut semua Bu. Itu tuh yang tidak boleh itu Bu. Nah jadi sekarang ini Aisyah mengatakan, untuk apa kau sebut perempuan yang sudah tanggal giginya tuh? Itu apa kata Rasulullah Bu? Aisyah, tidak satu pun di antara kalian yang bisa melebihi Khadijah. Dia benarkan risalahku di saat orang mendustai aku.
Dia bantu aku dengan hartanya di saat orang tidak mau membantu aku. Dan ingat Aisyah, dari Khadijah aku dapat anak, tidak dari kalian. Ngeri enggak tuh Bu, berani Rasulullah macam itu Pak. Sampai apa kata Aisyah, akhirnya aku tahu tentang kedudukan Khadijah di hati Rasulullah. Sejak itu aku tidak pernah lagi menyinggung soal Khadijah. Dan ini ungkapkan Ummul Mukminin Aisyah Bu, sebanyak itu istri Rasulullah, hanya Khadijah yang paling aku cemburui. Padahal aku tidak kenal dengan beliau dan tidak pernah berjumpa. Saking jauh jarak umur tuh Bu. Tidak kenal, tidak jumpa, tapi sangat dicemburui. Cuman Bapak ingat Pak, jangan sok-sok beranilah Bapak macam ini Pak. Ya kadang Bu, Bapak ini suka lah membanding-bandingkan gitu Bu kan. Apa katanya, dia istrinya ngomong, tengok tua suami Sierra tuh misal gitu Pak ya. Pagi dia sebelum pergi bercium kening suami itu, dicium suami keningnya. Abang mana pernah, aku cium nanti istrinya ngamuk suami, nggak nyambung Pak. Maksud istrinya itu tirulah macam suami itu, disuruh abang mau mencium kening istri dia, marahlah suaminya. Kening aku cium bang, geli aku kata suaminya Pak. Kadang kalau udah lama-lama itu tuh susah ya, itu ya Pak ya. Nggak ada romantis lagi Pak. Nah kemudian Pak, seorang perempuan Ansor ketika dia berada di rumah Ummu Salamah mendengar Rasulullah agak sedikit marah Pak. Jadi aku menjauh kata orang perempuan ini dan aku menutup telingaku. Tapi setelah itu aku bertanya, wahai Ummul Mukminin, kayaknya Rasulullah sedang marah. Yang kepo ini tetap juga, memang telinga tadi ditutupnya Bu. Setelah itu keponya tinggi juga. Ngapa Rasulullah marah? Apa kata Rasulullah Bu? Jika keburukan sudah merajalela di muka bumi dan tidak ada yang mencegahnya, maka Allah akan menimpakan hukumannya kepada seluruh penduduk itu. Jadi kalau kita nampak keburukan Pak, tidak kita cegah, Allah akan hukum semuanya. Nah ini Bu ya, ketika makam yang ngebom Bali dulu Pak, siapa namanya itu Pak? Amrozi, satu lagi apa? Imam Samudra. Itu Bu ya, kan dia kalau dianggap orang kan salah tuh Pak. Orang tidak bersalah dihukum. Yang dibomnya kan pub itu waktu itu Pak ya. Oke, kita setuju, itu tindakan salah. Tapi Bu, bagi sebagian masyarakat Bali mengatakan, apa ndak kena macam ini jadinya, karena sudah terlalu berlebihan. Nah itu bagi yang sadar Pak. Dan Ibu tahu sudah berapa tahun Imam Samudra meninggal, ketika digali kuburnya wajah masih tetap sama, utuh. Jadi walaupun dibalik dia dianggap orang salah, karena dia sudah mencegah keburukan Pak. Dia mencegah keburukan. Daripada kita diam asal ndak kita, ngapalah kita sibuk. Itu tuh yang payah tuh Pak. Kita ini banyak jadi setan diam Bu. Menurut kita tuh baik Pak. Padahal rupanya justru kita tergolong setan dan mendiamkan keburukan. Cuman kadang ada pula masyarakat nih yang terlalu berlebihan pula Bu. Kita nih boleh mencegah keburukan tapi bukan dengan cara membuka aib orang Pak. Misalnya nih Bu, ada orang becek-cewek di satu rumah, orang sibuk megang kamera tuh Pak. Itu kan berarti mempermalukan orang Pak. Kadang di masyarakat nih Bu, dibiarkannya kejahatan tuh dulu, misal melapor kita, Pak, tuh ada orang pacar-pacaran Pak, gini caranya, kita tunggu dia dulu masuk, sekitar 15 menit, kan udah mulai dia tuh, baru kita gerebek, itu kan salah Pak. Kadang berkelahi bawa bapak tuh Bu, masalah ngintip tuh. Pertama bapak yang satu naik ke atas, datangin bawa bang, gantian lah bang, dari tadi ya bang. Gara-gara ribut lah, gara-gara itu Pak. Aku muak nengok dia, ini tuh payah mbak bawa dia, ini dia aja terus yang di atas. Kan kelahi gara-gara itu jadinya Pak. Gara-gara ngintip, bentuk bukan niat kebaikan Pak. Ibu ingat enggak, di masa Rasulullah tidak ada orang yang tertangkap berzina melainkan karena pengakuan sendiri. Itulah saking menjaganya Pak. Karena nuduh orang berzina kan tidak mudah Pak. Harus ada 4 orang saksi Pak, menyaksikan. Itu Pak, menyaksikan kan susah itu Pak.
Jadi tidak mudah kita nuduh-nuduh orang, Bu. Di masa Imam Ahmad bin Hambal, ada perempuan memandikan jenazah perempuan juga, tiba-tiba lengket tangan perempuan itu ke badan perempuan yang dimandikan ya. Udah banyak ayat yang dibaca, Pak, tidak lepas tangan nih. Datanglah Imam Ahmad bin Hambal, coba kau jujur, apa dalam hati kau ketika kau memandikan dia? Aku katakan dasar pelacur, sudah berapa laki-laki yang tidur bersamamu? Ada 4 orang saksi tidak menyaksikan bahwa dia berzina? Orang udah tahu semua dia sering dibawa laki-laki. Tidak ingat tidak aturan Islam apa? Harus ada 4 orang yang menyaksikan. Kalau itu syaratnya yang tidak ada. Ingat, menuduh orang tanpa saksi hukumannya 80 kali cambukan, Pak. Kalau kau mau lepas bukan dengan ayat, dicambuk kalau 80 kali baru lepas nih. Setelah dicambuk 80 baru lepas, Pak. Sempat kita dihukum, Bu, udah biru-biru punggung kita semua nih. Kita kan mudah nuduh-nuduh orang, Pak. Itu bahayanya, Bu. Tidak boleh kita sembarang-sembarang tuduh itu. Jadi kalau mau mencegah tuh, jangan sampai mempermalukan orang. Jadi kita nih, Bu, tidak lepas dari adab semua ya, Pak. Misalnya gini, Bu, saya ceramah nih. Terus ibu-ibu ngomong gitu, saya tidak akan pernah menegur. Sebab kalau saya tegur, saya yang berdosa. Saya sudah mempermalukan ibu di depan orang ramai. Itu dipikir tuh, Pak. Yang macam-macam itu, Bu. Misalnya lagi, Bu, saya ceramah, anak kecil lari-lari, tidak usah Bapak risau, saya tidak akan terganggu. Kadang, Bu, kenapa, Bu? Kalau sempat saya tegur anak tuh, dek, duduk, dek. Yang terluka hati siapa, Pak? Emaknya, Pak. Neneknya terluka hatinya, malu dia. Jadi itu ditimbang-timbang, Bu. Gitu juga kita menggerebek orang, itu memang perlu betul-betul diusahakan untuk tidak membuka aib. Kita sekarang ini bangga, Bu, dengan orang OTT, operasi tangkap tangan. Tapi rata-rata, Pak, yang menangkap nanti tertangkaplah balik. Kenapa? Membuka aib. Karena kata Rasulullah, siapa yang membuka aib orang, maka aibnya akan dibukakan pula oleh Allah, sekalipun dia bersembunyi di dalam rumahnya. Terbukalah balik, Pak. Ini membuka, nanti dia pula yang kena lagi. Nanti ini membuka, inilah kena lagi. Maksudnya itu, Bu, tangkap aja lah. Tidak perlu sampai harus disiarkan pula. Tapi kata sebagian ulama ada juga, memang orang macam itu harus dipermalukan. Itu tidak tahu juga lah ya, Pak ya. Karena ada juga orang kalau yang seperti itu tuh siarkan aja, biar dipermalukan dia. Itu ada pula. Cuman kenapa saya cenderung ke tidak itu, karena ada banyak terjadi, Bu, hadis Rasulullah ini terbukti. Habis jaksa ini nangkap ini, dia umumkan, dinampakkan, besok dia pula lagi yang tertangkap pula, Pak. Kecuali orang yang betul-betul tulus hatinya ya, Bu ya. Itu mungkin beda, Pak. Cuma kadang-kadang orang nangkap orang kan karena pembagian tidak rata, Pak. Itu masalahnya tuh. Kurang setoran, Bu. Itu baru dinaikkan masalah itu. Saya ada orang istri pejabat, kadang saya tahu tuh, Ustaz, misalnya pemimpin yang minta setoran, kan dengar sama saya di mobil tuh gitu. Tolong nih yang ini nih sampai yang tidak ada hubungan dengan pokoknya asal berhubungan dengan pemimpin tuh, dia bisa minta saweran. Tapi itu di Zimbabwe, Bu, sama di Zaire, negaranya namanya. Kan tidak ada juga kita kenal nama Zaire. Nah, kemudian, Pak, yang berikutnya itu nih, Bu ya. Rasulullah itu pernah marah dengan Ali karena Ali mau poligami, Pak. Yang membuat Rasulullah marah, Bu, bukan masalah Ali Bu, mau menyakiti Fatimah. Rasulullah sampai berkata, Pak, aku mendengar Rasulullah berkhutbah, kata para sahabat, sesungguhnya Fatimah itu bagian dariku dan aku takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada agamanya. Jadi Rasulullah mengatakan Fatimah itu bagian dariku. Rasulullah kemudian menyebutkan persaudaraan Rasulullah dengan Abdus Syam, cukup baik. Nah, yang membuat Rasulullah marah kepada Ali karena Ali mau melamar putri Abu Jahal, Pak. Itu yang membuat Rasulullah marah. Sampai apa kata Rasulullah, Bu? Aku bukan mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Akan tetapi demi Allah, jangan sampai putri Rasulullah berada di satu tempat dengan putri musuh Allah selamanya. Itu yang dimarahkan oleh Rasulullah kepada Ali. Akhirnya pernikahan itu batal, Bu. Sebab ini anak Abu Jahal, anak yang orang yang sangat memusuhi Rasulullah SAW.
Bayangkan ya Bu ya, ada sahabat yang lewat dekat Badar. Sampai hari ini kan tempat lokasi perang Badar tuh Bu, tidak dibangun sama sekali sama pemerintah Arab Saudi. Makanya ada dua aroma di sana Bu, sebentar bau amis, sebentar bau harum Pak. Karena di situ ada syuhada yang terbunuh, Abu Jahal pun terbunuhnya di situ juga Bu. Jadi ada sahabat yang menyampaikan ke Rasulullah, aku begitu melewati Badar itu ya Rasulullah, aku melihat ada laki-laki yang keluar dari tanah sambil mengatakan minta minum, minta minum. Tiba-tiba dari bawah muncul orang pakai rantai, kemudian menariknya ke bawah. Kata Rasulullah, kalau betul yang kau ceritakan ini, itulah sosok Abu Jahal. Itu sampai hari kiamat dia macam itu tuh. Makanya di kajian yang dulu, Bilal dimarahi oleh Rasulullah ketika mengatakan bahwa orang yang meninggal itu dia beristirahat. Nah, kan kita sering juga bilang gitu Pak. Marilah kita antarkan ke peristirahatan terakhir. Padahal itu tuh yang tambah parah lagi itu Pak, dikubur itu. Sampai apa kata Rasulullah, tidak boleh kau bilang itu Bilal, karena waktu tempatnya istirahat adalah di surga. Selagi masih dikubur belum tentu istirahat. Jadi ini ya Bu ya, kenapa Rasulullah marah kepada Ali itu, sebab menghancurkan hati Fatimah. Karena posisi Fatimah itu berbeda. Semua anak Rasulullah wafat ketika Rasulullah hidup, Fatimah setelah Rasulullah meninggal. Jadi memang sayang Rasulullah ke Fatimah itu full, makanya wajar jangan menyakiti Fatimah. Nah, jadi jangan pula kita bilang Rasulullah ini egois. Enggak, bukan itu masalah Pak. Kedudukan itu memang berbeda. Jadi kita ini Bu memang tidak bisa menyamakan. Datang orang bilang semua kita ini sama di mata hukum, tidak bisa Pak. Rasulullah itu Bu dalam menawan orang, kalau memang dia kepala sukunya Pak, pesan Rasulullah apa? Perlakukan dia dengan baik. Nah itu Bu, perlakukan dia dengan baik. Bukan berarti yang lain diperlakukan buruk, tidak. Ini kepalanya, dia sangat dihargai orang. Jadi perlakukan dia dengan baik. Ingat Ibu dulu enggak, ada marinir yang terlatih membunuh orang. Bos PT apa dulu yang dibunuhnya tuh Pak ya? Asabah. Dibayar dia 100 juta Bu, tergiur dia dibunuhnya. Dia seorang marinir terlatih Pak, 2 kali ditangkap bisa lepas. Akhirnya Bu, dia divideokan waktu ketangkap yang ketiga tuh, diikat pakai sarung, kan mau ngamuk marinir semuanya Pak. Boleh tangkap tapi jangan perlihatkan di kamera dia seperti itu. Walau gimana pun dia tuh pernah berjasa, kan gitu Pak ya. Tidak bisa diperlakukan sama. Jadi kalau ada orang bilang kita ini sama di mata hukum, payah juga Pak. Tidak bisa juga. Karena Rasulullah pun memperlakukan orang-orang terhormat pada saat itu dengan baik. Bahkan ada kepala suku Bu ya, dibiarkan Rasulullah pokoknya apapun mau makan dia kasih. Sampai tetap ngamuk-ngamuk dia sama Rasulullah, tidak peduli Rasulullah Bu, pokok perlakukan dia dengan baik. Rupanya justru dengan perlakuan itulah yang mengantarkan dia memeluk agama Islam Pak. Walaupun dimakinya Rasulullah, aku tidak akan berubah hati aku Muhammad, kau kasih itu aku makan, tidak akan berubah aku, tidak peduli Rasulullah Bu. Pokok kasih dia makan. Setelah beberapa hari, jadi kira-kira kau mau tidak masuk Islam atau tidak? Kalau tidak aku lepaskan kau lagi. Tidak, aku tidak mau. Dilepaskan Rasulullah, balik dia balik Pak. Justru dilepaskan tuh menung dia jadinya Bu. Aneh juga macam ini. Kalau kepala suku masuk, dia lebih mudah mengajak orang-orang kampung dia untuk masuk. Jadi kadang ada kemarahan ini Bu ya, sifatnya itu lebih kepada memperhatikan keadaan. Ibaratnya elok tak elok tibanya Pak. Ada kan biasa aja nih, betul, cuman rasanya ndak etis gitu Bu ya, rasanya ndak etis. Misalnya macam ini Pak, Bapak kalau pakai baju kaos celana jin mungkin ndak ada masalah sama orang Bu. Saya pakai baju kaos celana jin jadi masalah Pak. Awak Ustadz pakaian macam ini mau diapakan? Saya ndak bisa melarang Bu. Orang berhak mengatakan hal seperti itu Pak. Ndak bisa lah kita apa Bu. Oh berarti memang betul juga ya. Sebetulnya pakaian ini tidak masalah, cuman tak elok. Kan itu ya Pak. Tidak elok. Rasulullah SAW sedang tidur berbantalkan selimut di bawah naungan Ka'bah. Adalah seorang sahabat bernama Kabab. Dia curhat ke Rasulullah Pak tentang siksaan yang dialaminya dengan tuannya. Karena kalau bagi orang Quraisy itu Bu, kalau orang miskin kan disiksa Pak. Kalau orang kaya digertak-gertak kan gitu aja. Jadi karena Kabab ini budak disiksanya.
Memang luar biasa penyiksaan tuh Pak. Dia curhat ke Rasulullah sampai ngomong gini, itu yang marah Rasulullah Pak. Apakah kau tidak mendoakan kami ya Rasulullah? Udah macam ini keadaan kami. Oh itu yang marah Rasulullah. Sampai apa kata Rasulullah Pak? Duduk Rasulullah, sebelum kalian nih pernah ada umat-umat masa lalu ditangkap, dibenamkan dalam tanah, diambil gergaji, digergaji kepalanya, tidak berubah hatinya. Jadi itu Bu ya, maksudnya itu kalau kita menceritakan penderitaan kita, ingat banyak orang lebih menderita daripada kita. Kalau diingat ya Bu ya, penderitaan ibunya Ammar bin Yasir itu mungkin jauh lebih parah Pak, tapi dia tidak curhat, tetap dari mulutnya mengeluarkan kalimat Allahu Ahad, Allahu Ahad selama penyiksaan itu berlangsung Pak. Macam suami dari Masitoh Bu, itu hukumannya apa Pak? Dipanah mulai dari tumit, sengaja memang disiksa Pak. Tumit naik sikit ke atas, tusuk ke atas, tusuk ke atas, disiksa Pak. Tapi tidak ada berubah iman, tidak macam kau ini curhatnya dong. Itu marah Rasulullah Pak. Karena sampai mengatakan apa tidak kau doakan kami Rasulullah. Tidak mungkinlah seorang Nabi itu tidak memohon perlindungan Pak. Cuman itulah bagian dari ujian ketika memeluk agama Islam. Sampai hari ini pun Bu, sebetulnya penyiksaan ini ada Pak. Orang-orang yang meninggalkan agamanya, kita aja mungkin tidak terdengar di berita gitu Bu. Ada yang disiksa, ada yang dikucilkan, sama, semuanya sama. Penderitaan itu sama Pak. Gitu juga Bu, misalnya orang kita pun murtad juga, itu pun perlakuan keluarganya kadang-kadang nyiksa juga gitu Pak. Sama juga. Jadi memang masing-masing keyakinan ini memiliki ujian tersendiri. Ada ingat jamaah dulu Bu ya, habis saya khatib, Ustadz saya hari Minggu masih ke gereja katanya. Ngapa gitu? Untuk menutupi di keluarga saya. Bagaimana tuh Ustadz? Ingatlah saya Bu, di zaman Nabi Musa banyak orang-orang yang beriman dengan Nabi Musa pun menyembunyikan imannya. Cuman akhirnya ketahuan Bu. Jadi saya selalu jumpa dia tiap Jumat tuh Pak, kalau pas saya khatib di masjid itu. Curiga keluarganya tuh Bu dari wajah Pak. Dari wajah, kok wajahnya itu tambah beda. Kena air wudhu, kemudian merasa bahagia memeluk agama Islam. Dan ketika ngumpul keluarga, keluarga tahu Bu, mungkin dari Islam anak kau ini tidak lain mukanya bersihnya. Tahu orang tuh Pak, berbeda langsung. Jernih dia Bu. Macam wajah bapak ibu ini dimatikan lampu terang ruangan ini Pak. Jadi Bu ya, dia itu untuk datang orang tuanya bilang, oke lah kau udah Islam, kami mau terima. Tapi tolong jangan sampai tahu keluarga. Tetap juga kau ke gereja gitu Pak. Sejak itu dia ke gereja. Jadi saya bilang toleransi itu boleh, cuman kalau ini dibiarkan terus-terus nanti rusak juga jadinya. Ini tidak boleh. Memang inilah ujiannya, kata saya. Memang inilah ujiannya. Entah berani dia sekarang tanda saya ndaklah ke situ lagi Bu, ndaklah ada ceramah ke sana lagi, jadi ndaklah jumpa lagi Pak. Memang iya Bu, berbeda wajah orang setelah sering kena air wudhu, itu pasti beda Pak. Dibasahi minimal 5 kali satu hari Pak. Ibu mungkin pernah mengenal istilah spa sampai hari ini Bu ya. Spa itu kan artinya sante per aqua, terapi dengan menggunakan air. Itu memang udah diakui Pak. Apalagi wajah kita ini dibasahi dengan air wudhu minimal 5 kali satu hari Bu. Dosa hilang, kemudian hidup otot-otot yang ada di wajah kena air itu kan Bu. Jadi kenapa dikatakan air wudhu itu menghapus dosa sampai tetesan terakhir? Itu kan supaya kita tidak ngelap Pak. Sebetulnya kan itu kena geli-geli air di muka itu Bu. Itu yang membuat saraf-saraf di muka itu hidup dia jadinya. Cuman kadang itulah lah Pak, saya sendiri pun kadang saya keringkan juga Bu, karena dingin Pak kan. Sempat di Alan Panjang Bu, macam mana Pak rasanya? Swissnya Indonesia tuh Pak, Alan Panjang, ya Alan Panjang tuh Pak. Orang banyak protes Bu, penginapan ndak pakai AC, panas malam ya, rupanya ndak. Coba lah beruduk ndak apa Pak. Makanya dulu ada sahabat waktu perang Zat al-Salasil namanya Bu, itu di musim dingin. Jadi ada sahabat nih Pak, dia mimpi basah malam tuh Pak, dia imam Bu.
Jadi dia ceritakan ke kawan yang lain, aku mimpi basah. Mandilah kau tuh. Gila mandi dingin nih, mati aku nanti. Aku mengamalkan An-Nisa 29, janganlah kalian membunuh diri kalian, katanya. Ragulah sahabat, Bu. Dibantainya guling-guling di tanah itu, tayamum dia, Pak. Macam angsa mandi, dipakai debu. Dia jadi imam, Pak. Ragu jamaah semua, Pak. Wah, ini batal sholat kita semua. Imam tidak mandi wajib. Tapi begitu disampaikan ke Rasulullah, ditanya Rasulullah, ngapa kau lakukan itu? Aku mengamalkan An-Nisa 29 ya Rasulullah. Janganlah engkau membunuh dirimu sendiri. 129 apa 29 itu ya Pak ya. Jadi kalau aku mandi malam itu Rasulullah, berarti aku bunuh diri. Udah jelas cuaca sangat dingin. Nah, sebab mandi aku berarti kan aku bunuh diri. Aku udah tahu ini dingin. Nah, itu Bu ya. Jadi ini yang membuat Rasulullah marah yang berikutnya itu. Nah kemudian lagi Bapak Ibu, yang membuat Rasulullah marah selanjutnya itu diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah. Rasulullah kan suka memberi rukhsah Pak. Misalnya kalau orang dalam perjalanan boleh tidak puasa. Cuma kadang-kadang sahabatnya ada juga yang bandel Bu gitu. Enggak aku masih kuat. Itu marah Rasulullah Bu. Apa kata Rasulullah? Mengapa beberapa orang tidak menyukai rukhsah yang aku berikan? Misalnya perjalanan jauh kan dibolehkan jamak dan qasar. Cuman kadang ada sahabat ini tidak mau Bu. Jadi Rasulullah tuh kalau memberi rukhsah ambillah. Jangan sampai dipersulit. Cuman kalau sekarang ini susah juga ngambilnya Bu. Sebab kita perjalanan itu tidak separah masa lalu gitu ya Bu ya. Jalan ke Bukit Tinggi, oh ingat kita udah keluar kota nih, batalkan puasa kan tidak mungkin juga ya Pak ya. Karena perjalanan kita tidak macam dulu dengan cuaca yang sangat terik, tidak mungkin seperti itu. Begitu juga dengan sholat jamak gitu ya Bu ya. Kan Rasulullah menganjurkan Pak, kalau kita udah sholat jamak sampai di suatu tempat rupanya tepat waktu sholat, maka kita terhitung dapat sholat sunnah. Kenapa harus bisa menimbulkan kekacauan di hati orang nengok gitu Bu. Dia sholat Pak, orang 2 rakaat dibantainya salam Pak. Itu kan menimbulkan fitnah jadinya. Aku musafir katanya. Kan orang tidak semua orang tahu dia musafir Pak. Tahu-tahu udah salam dia, lain aliran kawan ini nampak terganggu hati orang dibuatnya Bu. Sholat betul lah sampai habis. Nah, kan seharusnya gitu Pak. Kan dapat pahala sholat sunat jadinya. Jadi kalau kita dikasih rukhsah keringanan, maka ambillah. Tetapi diukur-ukur juga, ini pantas untuk diambil atau tidak. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya ya Pak. Sikit lagi, nak. Sikit lagi. Oh masih ada, oke baik. Belum lagi Bu. Nah baik Bu. Yang berikutnya itu Bu, di dalam surah Al-Maidah. Dalam surah Al-Maidah 87, di situ dikatakan Allah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu. Dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Jadi kadang-kadang kan ada orang Bu, untuk hal-hal yang rasanya tidak terlalu fatal, dia berani mengharamkan. Kan sering seperti itu Pak. Misal zikir bersama ini kan tidak ada diajarkan. Ini haram, itu bahayanya Pak. Itu yang bahaya tuh Bu. Jadi dia itu kadang mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan. Dan yang berbeda itu kan mengenai bersama atau tidak saja Pak. Atau ada Bu orang sampai gara-gara masalah jumlah sholat tarawih aja tidak mau dia sholat situ Pak. Saya biasa 2-3 Ustaz, situ 11, itu kan udah salah. Itu tuh bahayanya tuh Pak. Rumah tidak boleh ada gambar. Jadi emaknya beli kursi yang gambar Raja Wali itu kiranya Bu, digergajinya Pak. Kau ya memait kau nih kata emaknya. Udah senang aku kau belajar agama, tapi jangan kau macam ini pula berlebihan. Jadi ingat tuh Bapak Ibu, sholat isya lah kita lagi. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.